Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 13 Agustus 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-19. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 19, ayat 3 sampai dengan ayat 12. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan tentang perkawinan dan perceraian dalam kehidupan manusia. Hal itu Dia katakan ketika orang-orang Farisi mencobai Dia dengan bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apapun? Yesus pun menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Karena itu, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengajarkan bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa sakral di mana Allah hadir dalam seluruh kehidupan manusia. Maka sabda Tuhan hari ini ingin mengembalikan nilai-nilai luhur perkawinan yang harus dihidupkan kembali dan diamalkan oleh keluarga Kristiani. Ini adalah ajaran yang paling spesial bagi orang-orang Katolik khususnya, di mana Tuhan memberikan kesempatan orang untuk tidak menikah dan tidak adanya kesempatan bercerai dalam sebuah perkawinan. Demikianlah Allah menawarkan satu dari dua pilihan yang menjadi perjalanan hidupnya demi kemuliaan dan pewartaan kasih Allah. Saudara-saudari yang terkasih, perkawinan dan perceraian itu sekarang ini menjadi tren atau terjadi di mana-mana. Bahkan ada yang poligami atau poliandri, itu karena kedegilan hati manusia. Sejak awal penciptaan tidak demikian, dan kemudian diperkuat oleh ajaran Yesus sendiri bahwa perceraian itu tidak diperkenankan. Namun gereja universal, perkawinan merupakan yang sakral sebagai sakramen. Karena apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Perceraian hanya terjadi karena dipisahkan oleh kematian.
Saudara-saudara yang terkasih, sebagai ikatan perkawinan bukan soal siapa milik siapa atau siapa membeli siapa. Yesus menghendaki bahwa perkawinan itu sekali untuk selamanya. Jika sejak awal berkomitmen membangun kehidupan bersama, maka seharusnya tidak ada perceraian. Setiap pasangan dipanggil untuk menjadi sakramen keselamatan bagi pasangannya, dan kesetiaan menjadi indikasi atau tanda karya keselamatan Allah di dunia. Itulah sebabnya Yesus menekankan pentingnya kesetiaan. Tanpa kesetiaan, maka semua akan menjadi sia-sia. Saudara-saudari yang terkasih, satu pelajaran penting dari warta Injil hari ini adalah bahwa Yesus mengangkat martabat istri atau perempuan sama dengan suami laki-laki. Sudah menjadi tradisi bahwa yang berhak menceraikan hanyalah suami, sementara istri tidak mempunyai hak untuk itu. Maka dari cerita sudah terlihat bagaimana istri itu hanya menjadi bagian kedua. Berniat menceraikan berarti menganggap istri itu tidak berharga atau bahkan menganggap tidak ada. Saudara-saudari yang terkasih, perkawinan bukan transaksi. Di dalamnya terkandung makna ilahi, bukan hanya sekedar jasmani. Perkawinan merupakan sebuah persekutuan manusiawi yang diberkati dalam keluhuran ilahi. Kesetiaan terhadap pasangan menjadi indikasi kesetiaan mereka pada Tuhan. Setiap pasangan dipanggil untuk menjadi sakramen keselamatan bagi pasangannya. Suami dipanggil untuk menguduskan istri, demikian juga istri dipanggil untuk menguduskan suami. Suami istri dipanggil untuk menguduskan keluarga yang di dalamnya anak-anak hadir bagi mereka. Saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa hidup dalam perkawinan tidak menjanjikan kebahagiaan yang tanpa masalah. Tetapi hidup perkawinan menjanjikan masalah yang mampu diselesaikan bersama akan mendatangkan kebahagiaan. Kebahagiaan bagi setiap pasangan yang mau saling mendengarkan dan memperbaiki diri. Apapun panggilan kita, Tuhan menghendaki kita tekun dan setia menjalaninya. Menghadapi persoalan yang berat, Ia menjanjikan penyertaan untuk selamanya. Semoga setiap pasangan Kristiani senantiasa mempunyai pengharapan dalam nama-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, berilah selalu kepada pasangan suami istri kesadaran bahwa Engkau telah mempersatukan mereka dan Engkau akan tetap setia hadir mendampingi hidup keluarga mereka. Berilah juga mereka kekuatan untuk bertekun setia akan janji yang telah mereka ucapkan, untuk saling setia dalam keadaan untung dan malang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.